Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah minggu pada hari ini 9 Agustus 2020. Dan kami akan memimpin sepenuhnya ibadah dari awal sampai akhir. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima tahbisan ibadah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita nyanyikan pada bait yang pertama. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pembacaan Alkitab yang nantinya akan dibacakan oleh salah satu anggota jemaat yang berada di rumah masing-masing, yakni dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116, Siapa yang berpegang. Pemberitaan firman Tuhan yang nantinya akan kita bacakan bersama Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 sebagai nas pemberitaan yang ditetapkan oleh Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami hidup tidak hanya hidup begitu saja, tetapi kami hidup dalam kesediaan untuk mendengar firman Tuhan dan pada waktunya menjadi pelaku firman ini. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan,
agar firman hari ini dapat kami pahami dan sekaligus dapat kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berjalan di atas air adalah judul dari pembacaan hari ini, dan selengkapnya saya baca demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus memang sangat menarik dan menyenangkan. Karena setiap waktu selalu ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi, yang pada akhirnya membentuk dasar serta pengalaman iman. Dan melalui pembacaan Alkitab pada hari Matius mencatat satu di antara peristiwa yang luar biasa itu, yakni Yesus berjalan di atas air. Saudaraku, untuk diketahui bahwa saat di mana Yesus berjalan di atas air, keadaan air bukan dalam keadaan tenang. Keadaan air sedang dalam keadaan sangat bergelora. Kedahsyatan dan kekuatan gelora air kala itu menghantam dan mengancam perahu para murid. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasanya bahwa di tengah-tengah gelora yang sedemikian, Yesus masih mampu menyerukan keselamatan kepada para murid dengan menyebutkan, "Tenanglah, jangan takut." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut adalah keadaan yang pasti dialami oleh semua orang, baik orang tua maupun orang muda. Takut adalah tanggapan emosi terhadap sebuah ancaman. Nah, lalu bagaimana menurut kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini kita menghadapi ketika ada permasalahan yang membentuk rasa ketakutan? Untuk itu mari kita lihat ini secara satu persatu. Yang pertama, sikap kita menghadapi permasalahan dan bahkan ketakutan ialah, pertama, kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan. Demikian ditulis pada ayat 22. Berikut kita harus tetap berdoa. Demikian ditulis pada ayat 23. Kita harus tetap tenang. Demikian ditulis pada ayat yang ke-27. Kita harus tetap memiliki keberanian dan semangat yang besar. Demikian ditulis pada ayat 28. Kita harus bertindak dengan iman. Dan itu tertulis pada ayat 29. Kita harus tetap sabar dan percaya akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu dituliskan pada ayat 30. Kita harus fokus pada Yesus dan tidak masalah. Itu yang ditulis dalam ayat 31. Dan yang terakhir, kita harus tetap setia. Demikian ditulis pada ayat 32. Dengan demikian, nas ini mau mengatakan kepada kita bahwa
saudara dan saya sudah tahu siapa yang mampu memimpin perjalanan kehidupan kita dalam keadaan aman, nyaman, dan tenang. Saudara dan saya sudah tahu siapa yang sanggup memberikan pertolongan dalam mengatasi permasalahan kita. Saudara dan saya sudah tahu bahwa Yesuslah yang sanggup untuk itu. Maka oleh karena itu, teruslah kita semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Teruslah kita percaya, teruslah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Dia, teruslah kita berdoa, teruslah kita membangun iman yang benar dan berani di dalam Tuhan Yesus. Karena sejatinya firman ini mengajarkan kita hari ini untuk itu. Pesan kedua dari nas ini ialah bahwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah sangat rugi jikalau kita jauh dari Tuhan Yesus, jikalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu berarti kita kehilangan satu momen, bahkan sekian momen penting dari sekian banyak momen dan peristiwa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, teruslah kita dekat dengan Tuhan Yesus, teruslah kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Baik atau tidak baik keadaan kita, teruslah kita bersama dengan Tuhan Yesus, agar semua peristiwa yang terjadi dan Yesus lakukan menjadi bagian dari peristiwa kehidupan kita. Terakhir, nas ini mau mengatakan bagi kita ialah bahwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun orang, ia akan berhadapan dengan keadaan dan tanda petik masalah. Masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan. Namun satu hal yang perlu kita ketahui ialah bahwa sebelum masalah itu menghampiri kita, Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang harus kita tahu. Sehingga dengan demikian kita percaya bahwa masalah ya menjadi bagian kita, tetapi Yesus lebih dahulu menjadi bagian kita. Nah, biar Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadikannya. Ini kami jemaat-Mu, kami mengucap syukur atas 1 minggu waktu yang sudah kami lalui. Bersama dengan Tuhan saja kami dapat melewatinya dengan baik, dan bersama dengan Tuhan saja kami percaya kebaikan itu akan berlanjut untuk kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Maka hari ini kami mohon, ya Tuhan, selamatkanlah kami, buatlah keadaan kami baik di sepanjang 1 minggu ke depan. Beri kami berkat dan kelimpahan, beri kami kekuatan penuh, beri kami kasih setia. Dan bersama dengan itu kami pun memohon, ya Tuhan, jauhkan malapetaka dan bencana dari kami, jauhkan sakit penyakit dari kami, dan buat tubuh kami senantiasa dalam keadaan segar, sehat, dan kuat. Dan buat kami berhasil sehingga kami boleh menikmati segala bentuk kekayaan dan karunia Tuhan. Satukan kami dalam semangat persaudaraan, ya Tuhan, buat kami saling mendoakan walaupun hari ini kami tidak berada dalam satu perjumpaan. Dan untuk itu diberkati keluarga Kristen agar tetap menjadi satu keluarga inti yang kuat, yang kudus dan diberkati, yang mampu menghadapi berbagai macam pencobaan dan penggodaan. Diberkati pula Tuhan seluruh pekerja gereja-Mu agar terus menguatkan jemaat, agar terus setia dalam tugas pelayanan. Diberkati pemimpin bangsa dan negara kami agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, terus mampu menciptakan keadaan yang aman, nyaman, dan tentram, dan jadikan bumi dan tanah Indonesia ini sebagai hunian yang nyaman bagi kami Tuhan. Demikian selanjutnya saat ini kami memohon Engkau menghampiri khususnya bagi mereka yang punya pergumulan, mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, mereka terbelenggu dalam penjara, mereka yang kehilangan pasangan hidup atau kekasih hidup mereka, mereka yang punya permasalahan khusus. Mari Tuhan Engkau mau hampiri mereka, tolonglah mereka Tuhan, beri mereka jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka alami. Dan menyertai itu Kau pula Tuhan, kami menserahkan kami yang sedang mengalami sukacita, baik itu oleh karena ulang tahun kelahiran, pernikahan, keberhasilan demi keberhasilan. Biarlah sukacita itu berlimpah di hati kami, dan kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana hari ini Tuhan, tangan-tangan kecil kami sebentar lagi akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur kami yang kami bawa dengan taat dan sukacita di hadapan Tuhan. Dan pada waktunya persembahan ini akan kami serahkan ke pengelola keuangan di majelis jemaat yang ada. Maka berkatilah ya Tuhan semua pemberian kami, dan kami percaya kekayaan karunia berkat Tuhan akan kembali dinyatakan atas kami melalui kelancaran usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan ikrarkan pengakuan iman dan dilanjutkan dengan pengutusan dan berkat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk pengutusan, kita akan nyanyikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 188, Tiap Langkahku. Kita nyanyikan pada bait yang pertama. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, ibadah minggu kita sudah selesai. Salam sejahtera dari saya, Pendeta Levina Sinjal STH. Sampai bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang.